Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali di kesempatan malam hari ini oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita boleh diberikan Tuhan waktu kesempatan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita malam hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kejadian pasal yang ketiga, 39 maksud saya, ayat yang pertama, saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan di bagian awal bilang, adapun Yusuf telah dibawa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kira kita semua sepakat di mana Yusuf dibawa oleh Tuhan ke Mesir. Inilah hal yang perlu kita garis bawahi, bagian yang perlu kita garis bawahi. Kenapa Yusuf dibawa ke Mesir? Apa itu Mesir, saudaraku? Mesir ini adalah gambaran dunia. Mesir ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mesir ini adalah gambaran kefasikan. Itulah Mesir. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu menuntun Yusuf bisa sampai ada di Mesir. Dan tentunya kita melihat bagaimana seorang Yusuf dalam setiap proses yang dia lalui, proses yang berdarah-darah, proses yang penuh dengan air mata. Saya kira proses yang dialami oleh Yusuf sampai mengantar dia menjadi orang kedua di Mesir, ini adalah proses yang tidak mudah. Banyak orang menyoroti kebenaran firman Tuhan ini, menyoroti kesuksesan dari Yusuf saja, kesuksesan secara lahiriah, kesuksesan jasmani dari seorang Yusuf. Hanya sedikit orang yang melihat Yusuf dari ketaatannya, dari kesalehannya, dari prosesnya. Karena memang bicara tentang masalah proses, pergumulan, masalah, itu tidak mudah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, muncul pertanyaan, bagaimana, apakah ada perbedaan kita dengan kehidupan Yusuf? Saya kira tidak jauh berbeda, saudaraku. Kita berada di tengah dunia juga yang sudah semakin fasik hari-hari ini. Dunia juga yang semakin jahat hari-hari ini. Tuhan mengirim kita di tengah dunia ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Ini bahasa yang sederhana, yang simpel tetapi sulit untuk dilakukan. Menjadi terang dan garam dunia ini, saudaraku, tidak mudah karena melalui proses yang tidak mudah juga. Karena saudaraku, terkadang di dalam pekerjaan, di kantor ataupun di kampus dimanapun kita ada dalam setiap aktivitas kita, terkadang kita dengan lantang menyuarakan kebenaran, tetapi di sekitar kita ada banyak orang yang tidak benar. Kita berusaha untuk hidup jujur, tetapi sekian banyak orang ada di sekitar kita hidup dalam ketidakjujuran, sehingga ini saya katakan tidak mudah. Tapi saudaraku, adalah kemuliaan bagi kita apabila kita melewati dan kita sukses untuk menjalankan misi ini, amanat agung ini, untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan di mana kita ada. Sehingga apa maksudnya, saudara? Goalnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya melalui apa yang kita lakukan, orang dapat melihat bahwa benar-benar Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang berkuasa. Tahu tidak kita bahwa apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang Yusuf telah alami itu sangat mempermuliakan nama Tuhan.
Satu Mesir dapat mengenal bahwa Allahnya Tuhan itu Allah yang benar-benar hidup. Melalui peristiwa yang luar biasa, proses yang dialami. Karena proses yang dialami ini proses melawan arus. Proses yang dimana kita sendiri ada di situ. Saudara bayangkan, di antara sekian banyak ribuan orang yang hidup dalam ketidakbenaran, di lingkungan Yusuf itu, tetapi Yusuf dia bisa bertahan untuk hidup benar. Itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, terkadang saudaraku, kita ada pada kondisi yang sama. Tidak mudah kita untuk hidup menjadi garam dan terang dunia ini. Apalagi perlu kita ingat, perlu kita pahami bahwa kita ini diutus Tuhan seperti domba di tengah serigala, saudaraku. Ketika kita mulai ada hasrat, niat, ada semangat untuk kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di sana, maka kuasa kegelapan tidak senang. Kuasa setan, kuasa kegelapan tidak senang kalau kita mensukseskan rencana Tuhan. Sehingga dia akan merancangkan rancangan-rancangan yang pasti rancangan yang jahat. Sama seperti Yusuf, saudaraku. Dia berusaha hidup benar di rumah Potifar, menjadi kepercayaan Potifar. Tetapi setan, kuasa kegelapan, merancangkan rancangan yang jahat melalui istri Potifar untuk menjatuhkan Yusuf, memfitnah Yusuf. Nah, saudaraku, mungkin kita akan mengalami kondisi yang sama. Kita tidak melakukan, tetapi kita dituduh. Dimanapun, mungkin di kantor, mungkin di kampus, mungkin di pekerjaan kita. Tetapi saudaraku, maju terus. Sama bahasanya seperti yang Ayub katakan, ya manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Nah, saudaraku, indah di tangan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar, hidup saleh, hidup kudus. Jangan pernah khawatirkan tentang hidupmu, karena Tuhan yang berperan ganti kita, saudaraku. Hiduplah terus dalam kebenaran, hiduplah terus dalam kejujuran, hiduplah terus dalam keadilan. Sehingga kita perlu keluar dari zona nyaman kita yang namanya gereja. Terkadang kita sering suka bersembunyi di balik gereja supaya kita mendapat suasana aman, nyaman di sana. Pokoknya ya di gereja saja kita bercahaya, di gereja saja kita terang, kita nampak. Kita bisa melayani di gereja, tidak ada masalahnya kalau kita melayani di gereja. Tidak ada tekanan di sana. Nah, saudaraku, bagaimana orang yang ada di luar sana, orang yang tersesat di luar sana, dapat atau bisa diselamatkan kalau kita bersembunyi di dalam gereja terus, saudaraku? Kita tidak mau mengambil resiko keluar dan kita menjadi garam terang dunia di sana, walaupun banyak resiko. Ada banyak serigala-serigala yang mengintai dan mau memangsa kita. Kita ketika keluar ada di tengah pekerjaan kita, di tengah aktivitas kita, dan kita mulai memancarkan cahaya kita, mulai menjadi garam dan terang dunia di sana. Maka siap-siaplah kita menanggung risiko. Karena pekerjaan, misi kita untuk menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia adalah misi beresiko. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang akan kita hadapi di depan sana, rancangan jahat apapun yang dirancangkan oleh manusia atau kuasa kegelapan, itu Tuhan akan jadikan rancangan yang indah di tangannya. Saya kira ini kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan selalu. Roh Kudus pasti menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Selamat beristirahat di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat malam.